selamat siang Sobat Investor. Kembali lagi di program Break Time Instagram Live IDX Channel. Oke, tentunya pada episode kali ini kita masih akan membahas persoalan perekonomian, persoalan saham dan juga investasi ya, ataupun persoalan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Baik Sobat Investor, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi semoga kita semua bisa terhindar dari virus dan senantiasa diberikan kesehatan. Oke Sobat Investor, perkenalkan saya Syafira yang nantinya selama beberapa waktu ke depan akan menemani Sobat Investor berbincang dengan narasumber kita di episode kali ini. Nah Sobat Investor, sebelum saya membacakan apa sih tema perbincangan kita, saya mau sapa-sapa dulu nih Sobat Investor yang sudah bergabung di sini. Ada siapa aja? Halo Sobat Investor, ada Said Woyoy. Halo Mas Said, terima kasih sudah bergabung. Wow, sudah mulai banyak ya. Ada dari Mas Bayu Sugara, terima kasih sudah bergabung Mas Bayu. Oke, siapa lagi yang mau bergabung? Aku tunggu dulu ya, sampai rame dulu nih. Nanti kita akan memulai perbincangan kita pada tema kali ini. Oke, Sobat Investor, belakang ini kan sempat ramai ya di pasar modal terkait investor asing yang melakukan taking profit. Ya, dan jual kembali saham big caps. Maka dari itu kita akan membahasnya dengan narasumber kita, yaitu Mas Mino, analis dari Indo Premier Sekuritas. Dan dengan tema besar perbincangan kita kali ini adalah asing profit taking dan sempat lego saham bank big caps. Apa pemicunya? Apa sih yang menjadi pemicunya? Apa sih yang menjadi penyebabnya ya? Oke, Sobat Investor, sebelum saya mengundang Mas Nino, saya mau infoin sedikit dulu nih terkait indeks harga saham gabungan atau IHSG di awal bergerak sideways di mana menguat sebesar 0,15% pada Senin 13 Desember 2021. Namun pada Selasa, IHSG saat pembukaan terpantau merosot dibanding penutupan hari sebelumnya, yakni turun 4,64 poin atau minus 0,07% di level 6.656,22. Nah Sobat Investor, yang menjadi catatan, pekan lalu investor asing ini kan tercatat melakukan aksi profit taking besar-besaran ya. Oke. Ya, hal itu terlihat dari penjualan bersih secara akumulatif yang mencapai 721,39 miliar pada perdagangan akhir pekan di Jumat tanggal 10 Desember 2021 ya, di minggu lalu Sobat Investor. Oke Sobat Investor, pada pasar reguler nih, profit taking akumulatif investor asing mencapai 927,14 miliar dan pembelian bersih akumulatifnya sebesar 205,75 miliar di pasar negosiasi tunai. Nah Sobat Investor, tapi kalau kita melihat ke lain sisi, Jumat lalu investor asing itu sempat melepas beberapa emiten saham berkapitalisasi pasar besar ya atau big caps di atas 100 triliun pada hari Jumat 9 Desember 2021. Dan saham apa saja yang dilepas oleh investor asing tersebut, yaitu ada dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA, ada juga saham dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan kode saham BBRI, dan sebetulnya masih ada beberapa lagi ya. Oke, Sobat Investor nih, jadi yang perlu dicermati oleh investor, apa sih penyebab asing melakukan taking profit dan jual kembali saham big caps perbankan tersebut? Apakah dengan ramainya investor asing melakukan taking profit ini menjadi sebuah momentum yang tepat, momentum yang baik untuk investor lain melakukan trading dan menggali cuan gitu, lebih banyak cuannya, atau justru perlu kita cermati terlebih dahulu ya Sobat Investor? Nah, dan di masa window dressing tersendiri, apakah mempengaruhi aksi profit taking oleh investor asing? Nah, untuk mengetahui jawabannya, siang ini pastinya kita akan berbincang dengan
narasumber kita yang sebelumnya sudah saya sebutkan ya, yaitu Mas Mino selaku analis dari Indo Premier Sekuritas. Dan kita langsung invite saja Mas Minonya ya. Sambil kita menunggu Mas Mino bergabung, aku mau ngingetin nih kepada sobat investor semuanya, sobat IDX Channel, buat yang mau bertanya-tanya silakan langsung berikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pertanyaannya pasti akan aku bacakan dan tentunya akan dijawab langsung oleh Mas Mino ya. Oke, sudah bergabung bersama kita saat ini Mas Mino. Halo Mas Mino, apa kabar? Baik Mbak Siva. Ya, baik ya. Syafira Mas. Oh Safira ya, sorry. Iya. Oke, baik. Mas Mino, mohon maaf nih ya Mas ya kalau mengganggu jam makan siangnya mungkin. Wah, enggak. Ya. Oke, ya. Oke Mas Mino, seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi ya terkait investor asing yang melakukan taking profit nih dan sedang ramai terjadi di pasar modal. Kira-kira apa sih Mas yang menjadi penyebabnya, penyebab investor asing melakukan jual beli saham ini? Menurut analisa dari Mas Mino sendiri seperti apa Mas? Oke. Tadi udah disampaikan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kita perlu melihat sedikit ke belakang ya. Sedikit ke belakang sebenarnya asing itu masuknya mulai kapan. Jadi nanti kita bisa tahu sebenarnya kira-kira asing itu keluar kenapa gitu. Nah, untuk sekedar informasi aja memang walaupun dalam 4 minggu terakhir ya asing itu keluar dari market kita, tapi year to date itu masih mencatatkan net buy yang cukup besar di pasar reguler, yaitu sekitar 38 triliun gitu. Jadi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang di market kita di sepanjang tahun itu net sell sekitar 60 triliun. Nah, tadi untuk menjawab tadi kita harus flashback ke belakang. Jadi asing itu mulai masuk ke kita itu boleh dibilang yang agak besar ya, yaitu di atas 4 triliun per bulan itu di bulan Agustus. Kemudian di bulan September naik lagi 9 triliun dia masuk. Kemudian di bulan Oktober itu mereka masuk sekitar 21 triliun gitu. Nah, time frame itu adalah periode di mana kalau menurut saya adalah periode-periode di mana kondisi Covid kita itu udah membaik. PPKM udah mulai dilonggarkan yang diterapkan sejak bulan Juni-Juli ya. Jadi Juni-Juli Agustus itu semakin dilonggarkan dan kemudian kasus Covid di kita juga semakin turun. Itu yang mendorong kalau menurut saya bahkan di bulan Oktober itu asing masuk ke kita itu cukup besar ya. Bahkan di satu bulan itu sekitar 20 triliun. Dan mereka masuknya itu adalah di saham-saham big cap, misalnya kayak Bank year to date yang masih net buy itu BRI, Telkom, BCA, Bank Mandiri. Kemudian ada Antam dan Kalbe, Arto, itu adalah saham-saham kecuali Arto ya, tapi sekarang udah masuk big cap. Nah itu menandakan bahwa dengan melihat itu menandakan bahwa mereka masuk itu karena optimis bahwa kondisi COVID di kita itu akan membaik dan ekonomi kita tentunya di kuartal 4 itu akan jauh lebih baik lagi. Nah menariknya dalam 4 minggu terakhir asing itu keluar ya. Malah 5 minggu terakhir. Dan tertinggi itu di 3 minggu yang berakhir di 3 Desember. Dan 3 Desember itu adalah ketika muncul varian Omicron ya. Jadi kalau kita petik dari tadi ketika mereka masuk karena kondisi COVID kita yang terus menurun, ekspektasi ekonomi akan lebih baik lagi, dan ketika mereka keluar kelihatannya juga dipicu oleh kekhawatiran tentang peluang adanya gelombang 3, yaitu setelah ditemukan oleh varian Omicron. Walaupun belakangan ini kan varian Omicron dibilang bahwa mereka itu tingkat keparahannya lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta ya. Varian Delta dan walaupun lebih cepat menyebar, dan itu juga tercermin dari net sell-nya. Jadi saya lihat misalnya di 3 Desember itu net sell dalam satu minggu itu 2,73 triliun. Kemudian di 10 Desember, minggu yang berakhir di 10 Desember itu hanya 1,08 triliun. Kemudian di minggu yang kemarin itu, di minggu ini baru sekitar 0,75 triliun. Jadi kalau menurut saya mereka keluar itu karena lebih berkaitan dengan kondisi COVID di kita gitu Mbak. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, berarti memang
adanya virus varian baru ini sangat mempengaruhi sekali ya terhadap pasar modal di Indonesia. Oke, Mas Mino, terkait dengan banyaknya aksi profit taking di beberapa big caps yang dilakukan oleh investor asing, ini kan sebetulnya apakah menjadi momentum yang sangat kuat gitu bagi investor lain untuk melakukan trading dan lebih menghasilkan cuannya gitu, atau justru perlu dicermati terlebih dahulu, Mas Mino nih, dengan adanya hal tersebut? Oke, ini kan karena kita bahas tentang asing ya, mungkin kita harus agak sedikit gali informasi dulu terkait dengan posisi asing itu sendiri gitu. Karena kita nanti akan mengukur kira-kira kalau asing keluar dampak ke market kita itu besar apa enggak gitu. Walaupun kita udah tadi udah disimpulkan bahwa alasan mereka kalau menurut saya itu lebih karena berkaitan dengan Omicron. Nah, per November itu asing itu di kita itu sebenarnya hanya kepemilikannya itu hanya 47%, lokal itu 53%. Jadi harusnya dari sini ketika mereka keluar harusnya dampaknya nggak terlalu signifikan ke kita. Kemudian dari segi trading juga lokal itu masih mendominasi ya di market kita sekitar 74% rata-rata di sepanjang tahun ini. Jadi dengan melihat tadi sebabnya karena varian Omicron, dan kalau menurut saya sih di Indonesia kan udah melakukan berbagai langkah pencegahan ya, mulai dari pelarangan beberapa pengunjung dari negara Afrika, kemudian karantina yang lebih panjang juga ya selama 14 hari untuk negara-negara yang terjangkit Omicron juga. Saya pikir aksi jual investor asing yang terjadi ini justru kalau menurut saya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk itu, tentunya dengan harapan juga nanti di bulan ini ada juga yang namanya fenomena window dressing gitu, Mbak. Ya betul, berarti memang sangat bisa dimanfaatkan ya untuk menggali cuannya lebih dalam lagi. Ya berkaitan menyinggung soal pernyataan Mas Mino tadi terkait dengan window dressing nih. Sebetulnya apa saja sih pengaruhnya pada aksi jual dan beli asing tersebut, Mas? Apalagi sekarang sudah masuk mendekati akhir tahun ya, sudah hampir akhir tahun malah. Ya, tadi ya, walaupun kepemilikan asing di kita lebih rendah atau lebih kecil dari lokal, dan porsi trading juga masih jauh dari lokal, tapi tentunya aksi jual investor asing ini akan sedikit banyak mempengaruhi fenomena window dressing di akhir tahun ini ya. Walaupun menurut saya tadi, karena dengan porsi-porsi yang tadi saya sampaikan mungkin tidak akan terlalu besar gitu. Jadi dampaknya tentunya kalau kita mengandaikan tanpa adanya aksi jual, mungkin window dressing bisa maksimal. Tapi kalau misalnya dengan adanya aksi jual ini, ya kemungkinan window dressingnya itu tidak terlalu maksimal. Walaupun saya masih cukup optimis bahwa di akhir tahun ini masih tetap akan ada yang namanya window dressing seperti yang terjadi selama 20 tahun terakhir gitu. Oke, baik, seperti itu ya Mas ya. Nah terus nih Mas, sebenarnya kita balik lagi ke yang tadi ya. Yang apa sih yang membuat investor asing di pekan lalu ini melepas saham perbankan dan beralih pada saham sektor keuangan hingga konsumsi? Karena berdasarkan berita yang beredar juga asing itu lebih tertarik pada saham di sektor keuangan hingga konsumsi nih. Gimana nih Mas Mino? Jadi tadi ya, saya berangkat dari asumsi tadi bahwa asing itu keluar karena adanya kekhawatiran terkait varian Omicron. Nah, ketika itu ekspektasi itu terbentuk, itu tentunya mereka juga berekspektasi bahwa ekonomi kita itu berpeluang kembali terganggu gitu. Nah, itu yang membuat mereka itu keluar dari saham-saham big cap ya, terutama saham sektor perbankan, karena kalau untuk sektor ini paling sensitif terhadap adanya siklus ekonomi gitu. Kalau siklus ekonomi melambat, yang paling kena duluan pasti sektor perbankan gitu. Begitupun sebaliknya. Dan fenomena itu tadi kan sebenarnya terjadi dari tadi ya bulan September Oktober, ketika ekspektasi bahwa COVID itu membaik, ekspektasi ekonomi itu membaik juga, kemudian emiten-emiten perbankan yang juga diburu, dan saat ini yang terjadi adalah kebalikannya. Nah, terkait rotasi ke sektor consumer, tapi saya melihatnya lebih ke investor lokal ya. Ini karena memang tentunya ini juga kalau menurut saya mungkin ada kaitan dengan isu bukan isu ya, kebijakan pemerintah yang membatalkan PPKM level 3 di PPKM level 3 di Nataru. Nah, ketika dibatalkan itu tentunya ada harapan bahwa konsumsi masyarakat itu akan
lebih baik ya meningkat. tanpa pembatasan gitu. Nah, makanya mereka beralih ke sektor consumer. Di samping memang kalau untuk sektor-sektor consumer ya, itu memang secara valuasi itu masih sangat cukup murah ya. Kalau saya perhatikan per emiten sebenarnya kemarin yang minggu lalu ya, yang consumer yang cukup naik itu adalah seperti kayak Unilever, ICBP, dan Indofood gitu. Oke, Unilever dan Indofood ya memimpin ya di minggu lalu, Mas Mino. Oke, ya, nah kira-kira nih Mas Mino, saran buat investor lain yang ingin mengoleksi saham big caps tersebut nih yang dilepas oleh asing tentunya ya apa? Khususnya mungkin bagi para investor pemula kali ya, karena kan investor pemula juga perlu lebih mendapatkan edukasi lagi terkait trading, Mas Mino. Gimana tuh Mas Mino? Ya, ini kalau berdasarkan net sell minggu lalu ya, ini kan yang banyak dilepas pertama adalah BCA gitu. Nah, BCA sendiri sebenarnya year to date itu posisinya masih net buy walaupun minggu lalu net sell. Nah, ketika mereka keluar membuat sahamnya sedikit tertekan, saya pikir BCA bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk sobat investor untuk istilahnya buy on weakness gitu. Karena kita emiten-emiten perbankan ya, terutama BCA dengan asumsi bahwa tadi ya Omikron itu bisa diatasi, tentunya ekonomi itu di tahun depan itu akan lebih tinggi ya. Bahkan konsensus di market itu ekonomi di tahun depan itu akan tumbuh di kisaran 5% gitu. Nah, yang paling diuntungkan tentunya adalah emiten-emiten perbankan karena kalau ekonomi tumbuh tentunya kredit juga akan tumbuh gitu. Kemudian kualitas aset atau kualitas kredit juga akan membaik dan ini akan menopang kinerja dari emiten-emiten perbankan. Salah satunya adalah BCA yang kebetulan minggu lalu itu banyak dijual oleh investor asing. Jadi kalau untuk teman-teman yang invest atau ya invest ya terutama tentunya itu kesempatan ya untuk buy on weakness gitu. Kemudian ada juga di sektor perbankan yang minggu lalu mengalami net sell adalah Bank Mandiri. Juga kondisinya sama ya, jadi outlook-nya masih cukup, tentunya kita masih cukup positif untuk sektor perbankan tadi. Untuk keduanya sendiri, BRI dan BCA, kita targetnya di 8.100, kemudian untuk Bank Mandiri ada di 8.400 gitu. Kita itu untuk target saat ini gitu. Jadi view-nya kita masih cukup positif, walaupun dalam minggu terakhir itu ada namanya aksi jual investor asing gitu, Mbak. Oke, jadi memang masih cukup positif ya untuk saham-saham big caps terkhusus perbankan tersebut. Jadi bagi para investor yang ingin mengoleksi sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke Mas Mino. Kemudian nih, emiten pada sektor apa saja sih yang perlu dicermati untuk investor pada pekan ini khususnya nih? Sorry, kenapa Mbak? Ya, emiten pada sektor apa saja yang perlu dicermati nih bagi para sobat investor nih, tapi terkhusus di pekan ini. Kira-kira apa saja, Mas? Ya, pekan ini kan data-data yang ditunggu-tunggu itu udah keluar semua ya. Terutama dari US ya. US itu data yang ditunggu adalah data inflasi, dua-duanya udah keluar baik dari sisi produsen maupun konsumen, dan itu memang angkanya sangat tinggi, dan itu mungkin akan mengkonfirmasi nanti hasil dari The Fed yang akan keluar nanti malam ya, bahwa mereka kemungkinan akan mempercepat penarikan stimulus moneternya ya. Nah, ini tentunya sempat dalam beberapa hari terakhir sempat juga menjadi sentimen negatif. Nah, ketika nanti benar-benar diumumkan, saya pikir market akan sudah terprice in, dan ini akan membuat market kita mungkin akan cenderung positif ya ketika Fed nanti bahkan memutuskan untuk benar-benar mempercepat penarikan pembelian obligasi gitu. Nah, sektor-sektor yang menarik menurut saya sektor perbankan masih cukup menarik, kemudian sektor energi juga masih cukup oke ya, dan yang lain adalah sektor infrastruktur gitu Mbak. Jadi 3 sektor itu mungkin masih bisa diperhatikan gitu. Oke, malah justru di sektor perbankan yang dilepas oleh investor asing ini malah di pekan ini menarik ya Mas ya untuk dikoleksi ternyata dan dicermati lagi.
Ya, setidaknya kalau nanti memang benar-benar Fed itu melakukan, maksudnya memutuskan kebijakan moneter sesuai dengan ekspektasi ya, karena biasanya ketika ada kebijakan yang diambil dan itu sesuai ekspektasi pasar, itu justru udah terprice in gitu. Jadi tidak ada khawatiran lagi. Jadi khawatiran yang sempat terbentuk sebelumnya itu sudah tidak menjadi khawatiran lagi, dan tentunya kondisinya akan berbalik kan, yang tadinya membuat saham-saham sektor perbankan juga sedikit tertekan, peluangnya adalah dia akan membaik gitu, Mbak. Oke. Nah, Mas Mino, menurut Mas Mino sendiri nih, prospek emiten perbankan di tahun 2022 atau di awal tahun itu bagaimana, Mas? Padahal dilepas oleh investor asing di tahun ini nih. Ya, sebenarnya gini, mungkin asing itu kenapa ngelepas, tadi kita udah bahas ya, terkait mungkin mereka khawatir segala macam. Tapi kalau misalnya asumsi kita tadi benar bahwa varian Omicron itu bisa dikendalikan, istilahnya di kita itu nggak ada gelombang ketiga gitu. Ini tentunya tadi bahwa ke depan itu ketika ekonomi itu tumbuh lebih baik ya, sesuai dengan proyeksi dari pemerintah juga bahwa akan tumbuh di kisaran 5%-an, ini maka emiten-emiten perbankan ini akan sangat diuntungkan, karena tadi potensi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi ya. Bahkan di bulan Oktober lalu kan 3 bulan terakhir sebenarnya ini kredit udah mulai tumbuh ya, tumbuh positif gitu, setelah beberapa waktu mengalami pertumbuhan yang negatif. Jadi ini merupakan sinyal awal sebenarnya bahwa sektor ini ketika nanti di tahun 2002 itu ekonomi tumbuh lebih tinggi, maka pertumbuhan kredit juga akan lebih tinggi gitu, dan itu akan sangat positif untuk emiten-emiten di sektor perbankan. Nah, kalau emiten sektor perbankan bergerak, itu biasanya emiten-emiten lain juga akan mengikuti gitu, karena emiten sektor perbankan itu adalah market leader di indeks kita gitu, dengan bobot yang paling besar, dan itu sangat mempengaruhi kalau dari sisi realnya sendiri sangat mempengaruhi dari pemulihan ekonomi kita gitu. Oke, baik. Oke, Mas Mino, ternyata di sini sudah banyak nih yang bertanya dari sobat investor ya. Kita coba pilih jawaban pertanyaan-pertanyaannya kali ya. Oke, ini silakan. Dari Syifa Nurhaliza, saham-saham big cap sedang banyak diincar oleh investor asing. Bagaimana prospek untuk saham BBRI dan BRIS, Mas Mino? Thank you. Wow, terima kasih Mbak Syifa atas pertanyaannya. Ya, untuk BRI sendiri pasca dia membentuk holding Ultramikro ya, kita ngelihatnya view-nya sangat positif. Bahkan kemarin laporan keuangannya kan belum sepenuhnya mencakup dari hasil holding itu, kinerjanya sudah baik, apalagi nanti ketika laporan keuangannya itu benar-benar udah terkonsolidasi ya dari hasil Ultra Holding dengan Pegadaian dan PNM gitu, dimana dua-duanya itu boleh dibilang perusahaan yang sangat sehat. Jadi potensi kinerjanya dari sisi laporan keuangan ini BRI itu masih sangat cerah gitu. Apalagi tadi kalau ekonomi benar-benar bisa berhasil tumbuh. Nah, untuk BRI sendiri kita targetnya masih di 5.100, kemudian penutupan kemarin di 4.130. Jadi masih cukup menarik. Kemudian BRI Syariah juga boleh dibilang kan mirip-mirip ya dengan BRI yang habis melakukan merger ya. Jadi BRI sama-sama bank yang telah melakukan merger, dan laporan keuangannya juga sangat positif. Kemudian posisi dia sebagai bank syariah terbesar juga ya di Indonesia, tentunya mempunyai akses market yang besar juga. Jadi potensi untuk tumbuh lebih baik lagi ketimbang dia tadinya hanya satu bank juga sangat terbuka lebar ya. Jadi dalam jangka panjang saya pikir dua bank ini masih mempunyai prospek yang sangat cerah gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau invest di dua bank ini ya sangat-sangat dibolehkan sekali, walaupun memang untuk bank yang kedua misalnya kayak BRIS mungkin diperlukan kesabaran karena ini masih dalam proses ya, berproses gitu. Jadi pasca dia merger dengan bank syariah yang lain gitu. Jadi belum benar-benar terlalu kelihatan kinerjanya di saat ini gitu. Walaupun mempunyai tadi ya harapan bahwa ke depan itu kinerjanya akan jauh lebih baik lagi. Oke, itu jawaban dari Mas Mino ya, Mbak Syifa. Kita
Coba ke pertanyaan selanjutnya kali ya, dari Mohreza 24 ya. Apakah saham bank digital dapat menembus ATH baru? Gimana nih Mas Mino? Menarik nih saham Ya, digital. ya ini memang saham digital ini masih banyak diminati ya, banyak diminati oleh investor karena ya dengan label bank digital ini, apalagi bank-bank yang mempunyai ekosistem ya seperti Arto, itu memang ada harapan bahwa mereka mampu mencetak kinerja yang solid ya, artinya karena di masa-masa awal ya, itu biasanya kan ciri-ciri perusahaan yang di masa-masa awal itu biasanya mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa tingginya gitu. Nah, uh, ini tampaknya masih menjadi harapan banyak investor ya, salah satunya adalah ke Bang Arto. Jadi kalau memang ke depan ini tidak ada gangguan lagi gelombang ketiga, saya pikir ini untuk bank-bank digital mungkin masih bisa menguat ya. Apalagi kalau memang nanti kinerjanya itu sesuai dengan ekspektasi pasar gitu. Artinya memang mereka mampu membukukan kinerja yang solid gitu, sesuai dengan ekspektasi investor gitu. Oke, berarti itu. Wah, ternyata sobat investor di sini banyak nih yang bertanya nih ya. Sangat excited sekali. Oke, saya juga mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari andromeda.af. Nih Mas Mino, untuk invest 5-10 tahun ke depan lebih rekomen BBRI atau BBCA nih kira-kira? Nah, ini pilihan yang sulit ya, karena pada dasarnya dua emiten ini sama-sama bagusnya gitu. Sama-sama Nah, bagus ya. sama-sama bagusnya, jadi ya daripada bingung, mungkin daripada milih bingung, sebenarnya kalau mau milih BCA pun nggak ada masalah gitu, nggak salah gitu. BRI juga nggak salah gitu. Jadi mungkin saya serahkan ke teman-teman yang Dua-duanya. nanya tadi lah ya. Kalau misalnya punya duit banyak ya mau dua-duanya juga boleh Dua-duanya gitu. juga boleh. Karena pada dasarnya dua bank ini punya keistimewaan masing-masing ya. Bahkan kalau dari status margin bunga bersihnya ini adalah dua bank dengan margin yang paling tinggi ya. Walaupun segmennya macam-macam penyebabnya gitu. Kalau misalnya kayak BRI, dia marginnya tinggi karena memang dia melayani segmen-segmen yang biasanya bunga kreditnya lumayan tinggi. Kemudian kalau BCA dari sisi cost of fund-nya dia sangat rendah. Karena orang naruh uang di BCA itu udah nggak mikirin bunganya di berapa gitu, tapi lebih faktor mungkin lebih kenyamanan gitu. Yaitu yang membuat dia itu bisa salah satunya mungkin margin bunganya itu lebih oke gitu. Jadi berdampak sangat positif terhadap kinerja mereka. Gitu. Jadi kalau mau pilih dua-duanya juga nggak masalah sebenarnya Mas ya. Ya, sangat tidak. Kalau menurut saya sangat tidak masalah ya. Walaupun mungkin kalau dari sisi pergerakan saham ya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan, Sarah. Jadi kalau dari sisi pergerakan saham memang antara BRI dan BCA itu lebih defensif BCA gitu. Dalam artian gini, ketika terjadi goncangan ekonomi ya itu biasanya kan dampaknya ke harga bank itu bisa istilah turun dalam gitu. Tapi kalau untuk BCA berdasarkan pengamatan saya itu relatif lebih penurunannya itu tidak setajam seperti bank-bank yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya mau teman-teman tadi masih bingung ya mungkin ini salah satu faktor yang mungkin teman-teman bisa diperhatikan juga gitu untuk dipertimbangkan gitu. Bahkan di market itu semacam ada muncul bahwa ini kan BCA sebenarnya bukan saham defensif gitu. Tapi pergerakan sahamnya itu mirip-mirip saham defensif. Artinya ketika yang lain pada turun, dia turunnya nggak terlalu gede gitu. Oke. Baik seperti itu. Oke, mungkin kita cari lagi pertanyaan dari sobat investor kali ya Mas Mino ya. Bagi sobat investor yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom chat atau kolom komentar ya. Nanti akan saya langsung bacakan dan akan dijawab langsung oleh Mas Mino. Selanjutnya ada dari Windu_Wicaksono. Untuk emiten big cap sektor tembakau, apakah semakin baik dengan dinaikannya cukai rokok? Wah, gimana nih Mas Mino? Ya, ini emiten di sektor rokok ini memang sudah cukup lama tertekan ya, cukup tertekan. Nah, walaupun kalau menurut kita sendiri sebenarnya kenaikan cukai rokok yang kemarin kan rata-rata dibutuhkan sekitar 12% ya, kalau nggak salah, itu sesuai dengan proyeksi kita, tapi ini tidak membuat sektor ini terlepas dari tekanan ya, karena
saat ini kondisinya memang tidak ideal. Dari sisi daya beli masyarakat itu apa namanya daya beli itu belum benar-benar pulih, jadi mempengaruhi tentunya mempengaruhi volume penjualan mereka. Kemudian dari sisi cost ya tadi ya cukai itu tiap tahun kan mengalami kenaikan gitu. Nah untuk tier tertentu itu memang dengan kenaikan cukai ini memberikan satu efek juga bahwa dengan semakin mahalnya harga rokok ya, itu mereka konsumen itu agak sedikit bergeser dari yang merek premium mungkin ke merek-merek yang lebih murah gitu. Jadi ini tantangan juga untuk sektor rokok ya. Nah secara umum untuk emiten ini sektor ini saya pikir masih penuh dengan tantangan ya, apalagi cukai itu hampir naik setiap tahun. Kemudian kesadaran orang terhadap kesehatan juga semakin baik ya, artinya kemarin juga saya melihat beberapa data di tingkat global bahwa kecenderungan orang merokok itu semakin berkurang ya, tentunya dengan kesadaran akan kesehatan gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik kita mungkin rotasi ke sektor yang lain ya, dalam artian ke sektor-sektor yang tantangannya itu tidak seberat di sektor rokok gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi mungkin sektor yang lain atau perbankan mungkin kali ya yang banyak dilepas oleh investor asing. Ya, itu bisa jadi salah satu opsi sih. Salah satu opsi. Oke, Mas Mino, sayang sekali nih waktu kita terbatas. Nah, tapi walaupun sudah mau habis waktunya, aku punya satu pertanyaan terakhir untuk Mas Mino. Mas Mino, boleh kasih tipsnya nggak sih untuk sobat investor ini terkait saham di sektor apa saja yang dinilai akan semakin menggeliat di tahun 2022 nih? Ya, secara umum kan tahun 2022 adalah era kebangkitan ekonomi ya. Dalam artian tahun ini mungkin ekonomi tidak bisa tumbuh di atas 4%, kemudian tahun depan ekonomi diharapkan tumbuh sekitar 5%. Nah, tentunya emiten-emiten yang diuntungkan dengan adanya proses pemulihan ekonomi itu yang akan bersinar di tahun 2022. Misalnya tadi sektor keuangan, kemudian bahkan sektor-sektor yang tadi saya belum sebutkan, misalnya kayak sektor properti juga berpeluang untuk bersinar di tahun depan gitu. Jadi sektor-sektor yang secara umum diuntungkan dengan adanya pembukaan ekonomi atau proses pemulihan ekonomi, misalnya kayak perbankan, consumer, kemudian tadi ya sektor properti, infrastruktur juga. Jadi secara umum sebenarnya hampir semua sektor, walaupun mungkin yang paling diuntungkan ya tadi ya mungkin sektor perbankan paling yang diuntungkan. Kemudian consumer dari sisi valuasi sekarang masih murah, dengan adanya peningkatan daya beli juga kemungkinan akan cukup diuntungkan. Kemudian sektor properti ya juga tanda-tandanya sebenarnya sudah baik ya. Marketing sales dari beberapa emiten properti juga udah tumbuh cukup baik ya. Bahkan ada beberapa yang melampaui target dari mereka. Jadi dengan ekonomi semakin kencang, ini harapannya tentunya penjualan properti juga akan semakin naik gitu. Jadi mungkin itu beberapa sedikit ini ya pandangan saya terkait dengan kemungkinan di tahun 2022 ini sektor apa yang akan bekinerja baik ya, terutama dari sisi fundamentalnya. Oke, baik. Jadi dicatat tuh ya sobat investor tips dari Mas Mino. Oke, Mas Mino, terima kasih atas waktu dan juga insight yang diberikannya Mas Mino ya. Semoga bisa menjadi edukasi terkait investasi untuk sobat investor dan juga sobat IDX Channel dimanapun berada. Dan untuk kita semua tentunya ya. Dan semoga ada kesempatan di lain waktu untuk kita bisa kembali berbincang-bincang ya Mas Mino ya. Ya. Okay. Ya, oke. Oke, Mas Mino, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Selamat siang, Mas Mino. Selamat siang. Ya, terima kasih. Oke, untuk sobat investor yang sudah mengikuti perbincangan kita selama beberapa waktu tadi ya, dari jam 1 sampai jam setengah 2 nih, tidak terasa. Dan sekarang kita sampai di penghujung acara nih. Jangan lupa untuk saksikan Break Time setiap hari Rabu jam 1 siang sampai dengan jam setengah 2, kurang lebih 30-40 menit lah ya, sobat investor. Dan saya Syafira, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Selamat siang.